Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Sekarang kan tanggal 31 hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020. Masih di suasana lockdown. Berdiam diri di rumah. Nah, baik, kita sama-sama mematuhi peraturan pemerintah yang menginginkan kita supaya tetap ada di rumah, jangan kemana-mana gitu kan. Oke, dan saya karena kenapa diharapkan kepada seluruh masyarakat tidak usah keluar rumah dulu dalam waktu kitaran 2 minggu 3 mingguan ini. Karena kenapa? Supaya kita bisa turut membantu pemerintah, masyarakat untuk memberantas jaringan penyebaran virus corona yang sekarang lagi mewabah. Oke teman-teman, dan saya ingatkan kepada teman-teman yang pengguna Facebook atau media-media sosial pribadi, tidak usahlah terlalu, kalau saya boleh menyarankan ya, tidak usahlah terlalu memposting tentang berapa korban atau berapa tentang kejadian sekarang. Kan kenapa? Yang membuka Facebook kita sendiri atau berita dari kita sendiri, orang-orang terdekat kita terkadang, terus orang takutnya apa yang kita posting itu, apa yang kita pajang kembali melalui informasi yang kita tidak ketahui ya, itu mungkin terpotong gitu kan. Terus akhirnya jadinya hoax atau dan dampaknya nanti akan merasa kecemasan bagi bapak ibu yang atau masyarakat yang mendengarnya. Jadi nggak usahlah takutnya menakut-nakuti. Sekarang kita saling memberi informasi yang baik-baik aja lah, saling menyemangati. Nah kapan perlu posting aja yang enak-enak, kayak kalau di dusun itu apa salahnya memposting tentang sawah, tentang kebun jagung, tentang bertanam. Nah, ada pemandangan juga buat kami. Daripada kamu posting seolah-olah kamu nian tukang berita, atau seolah-olah kamu nian ibaratnya yang bekerja di rumah sakit. Nah, jadi biarlah masyarakat yang ingin tahu tentang pemberitaan hal-hal tentang corona dan segala macam rumah sakit atau berapa jumlah korban, biarlah kita tahu dari televisi, dari radio, atau dari pemerintah gitu kan, dari aparatur gitu kan. Karena kenapa? Itu mereka dapat informasi itu lebih jelas, akurat gitu kan. Nah, oke teman-teman, saya sarankan sekali. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Jaya Nurdin. Saya nggak tahu ya mereka Bapak ini di mana, tapi dia kemarin kayaknya menyaksikan video tayangan saya tentang sambal tempoyak petai. Oke, terima kasih Pak Jaya Nurdin. Salam kenal kembali dari saya Fibrianto. Dan saya juga ingin menyapa ayunda saya Disniarti di Jakarta, di Bekasi. Ayu Nanit, hello Ayu Nanit. Kebetulan saya Emily ini bapaknya jemaah Australia. Hello Emily, anak Ani di Jakarta dia. Saya yakin mereka juga lagi lockdown ya, berdiam diri di rumah. Dan buat Ayu Darni di mana, Bengkulu Selatan, Ayu Tuti dan Kak Yanto di Bangka. Oke, menu kita hari ini adalah, persiapkan ini pakai cemik atau apa ya, ini kain ya, biar kita nggak kena noda gitu kan. Ini pertama saya ambil lumai. Kata kami gulai ini lumai. Bahasa Jawa Kota, kata kami bahasa Inggris ini tago atagan. Nah ini kan sebenarnya lauk yang dipotong-potongi sama bibit sayur kemarin kan, seminggu yang lalu kemasukan dalam kulkas. Nah ini pilih goreng kalau ada sesarahnya. Nah tago lumai ini kaku masak gulai ganceng gemuk kata kami. Karena kan sambal aku ada gulai ganceng gemuk tuh, kasih santan, kasih bumbu lengkap, bumbu kunyit, pedas, lengkuas gitu kan,
Jadi cukup dikupas saja bumbu tuh, terus dipotong-potong atau digeprek gitu kan. Jadi jangan dihaluskan. Oke. Dan kalau kita ibaratnya suka pedas, kasih cabai rawit bulat sekitaran, jangan pun segau, dikit aja kira-kira lah 17 buah jadilah. Kalau tepat. Nah, kalau khusus kalau punya anak kecil, jangan dikasih cabai, apalagi cabai rawit. Takut rewel nang musim lockdown ini macam jamu ngapo kamu. Hmm. Nah, ini tagu lumai am kata jema kota, am kata kami jema kedurang mana entah jema mana. Am jema kedurang selatan tuh tagu atagan. Nah, sebenarnya ini gulai pedas juga lemak diundak. Kalau gulai pedas tuh ya pedas dikasih cabai giling. Diundak taperan ikan mungkus, misal ikan sidat bahasa ininya, tapi ikan taperan plus maksudnya. Nah, jadi kurasa jadilah untuk sehari ini supaya ngapa kalau sedang dikira-kira lah kalau masakan untuk sehari ini kebetulan dikit jam 3 mana kan. Nah, jadi dikit aja lah supaya cepat habis. Karena kalau dia kan diangatkah dia lemak pula, makan angatan terus. Nah, bumbu-bumbunya cukup lengkuas, pedas, kunyit, serai itu dipotong-potong aja. Nah, kalau cara aku tuh agak besar, jangan dipotong-potong, setelah dikupas tuh digeprek aja. Karena apa, kalau dipotong-potong kelak termasuk ke tahu, kita nak makannya tepepan dia lemak. Oke. Dan dipakai santan. Baik, sekarang bumbunya serai, lengkuas, kunyit, pedas padi, dan cabai rawit secukupnya ya. Yang nonton tayangan saya, yang lagi nyaksikan tayangan saya, istri saya ngakak terus tanau kan aku nang buat ini. Terserah lah, yang penting menghibur masyarakat. Ya dah, kayak aku pokok video aku nih kena nakuti jemo itu aja begini ya. Hiburan, mana mang? Hiburan. Cocok nian. Masuk apa dah? Masuk gulai lumai, gulai tahu atagan, tapi ganjang gemuk gitu kan. Karena ngapa ganjang gemuk tuh maksudnya tidak pakai cabai yang digiling, yang merah itu. Dikasih apa? Salai. Tidak, salai itu kalau yang gulainya pedas. Jadi enggak, karena kan kita sambalnya lah dong. Ini gemuk Jadi ganjang gemuk. Oke. Sebenarnya ini cari gulai kami di dusun ya. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua atau salam kenal dari saya. Kalau kira-kira ndak ndak komen, ya komen aja lah, ndak apa-apa. Yang penting sopan. Atau mungkin ada request tolong masakan ini, lu mana caranya? Akan aku ini kan kelak. Akan aku coba semampuku. Tapi ya. Ini cabai rawitnya. Baik teman-teman, ini bumbunya yang sudah saya masukkan ke kuali. Ada cabai rawitnya agak sekitar 15 buah, ada lengkuas, ini lengkuasnya sudah saya geprek-geprek tadi, terus ada pedas padi, ada kunyit, dan ada santan.
karena kan sayurnya sedikit. Nah, jadi pas lah. Jadi dikira-kira aja lah. Jangan pula banyak tuntutannya, enggak. Ngapa aku kebanyakan kuah? Jangan pula. Nah, nyam enggak banyak kuah, banyak airnya. Banyak santan. Nah, ini airnya ini cukup segelas 2 gelas ya. Nah, aku 2 gelas. Kita hidupkan kompor. Oh ya, tip dari saya, ini cara saya tapi ya. Kalau cara saya masak, setiap saya masak sayur atau masak apa itu kami selalu tidak pakai penyedap rasa. Karena kan terkadang penyedap rasa itu, ya namanya penyedap rasa mungkin ada bahan-bahan apa gitu kan untuk dari gak bagus untuk kesehatan gitu. Nah, tapi jadi itu cara saya tapi terserah kalian mau pakai penyedap rasa pakai apa. Kalau kami nggak pakai. Jadi ini nah terus paling kami cuman sekedar garam gitu kan, garam dapur. Nah ini santan sudah mulai mencair gitu kan, sudah mulai. Jadi kalau pemasakannya harus dikudak-kudak terus kalau gulai santan ini. Karena kenapa? Kata kami itu supaya dia pecah kuah. Kuda terus karena pecah-pecah kuah itu kan dia membutir gitu kan, sini putih-putih semua. Nah, itu jangan. Tapi kalau kita nak gulai rendang, dia ngapain dia membutir dia. Tapi kalau untuk gulai kayak gulai ini jangan. Gulai biasa juga jangan. Usahakan dikudak terus. Dan apinya harus dijaga stabil, kadang dikecilkan, kadang dibesarkan supaya dia berjagalan mudanya. Nah sekarang kan santannya sudah mencair, sudah menyatu. Sekarang tahu atagan, nah lumai boleh juga jika lumai ini tahu atagannya masukkanlah. Oh ya, saya mau salam buat Ibu El Rosa Indah yang katanya lagi lockdown. Ini Bu sayur saya Bu. Terus buat Yuli Khairani, buat Ibu Ceta, Pak Mahmud apa kabar, Heni Elvianti, Bu Marlis, buat semuanya deh teman-teman kantor gitu kan. Buat Dian Aprilia, dia sering nonton video saya, itu penggemar saya. Ini yuk, nah boleh tahu atagan. Buat Bapak Jaya Nurdin, kebetulan menu kita Pak sederhana, namanya aja lagi lockdown Pak gitu kan. Boleh tahu dusun, boleh lumai. Nah ini harus dikudak-kudak terus karena apa, takutnya nanti pecah kuah. Lancar kami di selatan. Oke, tengok-tengok apinya jangan terlalu kencang dan besar nih ya, no. Oh ya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya dan like dong channel saya. Komen juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa saling merespon, saling memberikan inspirasi. Ini cara gulai dusun, cara jema kami ya. Cara jema Bengkulu Selatan. Sebenarnya sayur lumai ini juga bisa dimasak dengan gulai pedas, dikasih cabai. Tapi kalau dikasih cabai yang halus itu, yang merah itu, bumbunya harus digiling. Nah, kalau gulai untuk ini cukup untuk di bumbunya jangan digiling gitu. Ini tapi cara saya ini, kalau saya nggak digiling, jadi biarin aja gitu kan. Boleh kita hampir matang dan dia lagi seperti ini harus dikudak-kudak terus nih Pak. Karena apa? Santannya tuh cepat bulat-bulat, butir-butir putih, akhirnya pecah kuah gulai kita. Ya cukup 10 menit aja masuk sayurnya langsung diangkat. Nah ini kan nggak pecah kuah, ini cepat kata pecah kuah. Masukkan.
bukan granat ya, tapi bukan kata galau jam selatan tuh granat, tapi di granat cacar de laut, ngapa nih cacar masakan cacar de laut. Jadi gulai aku ini kan dia pecah kuah ya. Gulai lumai ini mau dimasak pedas sama cabai yang halus itu di lemaknya tuh dicampur tapegan ikan guan misalnya kan, tapegan tapi ya ikan guan, dimbaui pul petai dikit gitu. Jadi ada gomel-gomel gitu kan, gomel petai aja campur, anda banyak tambahin lo. Oke, sekarang lagi saya kasih garam. Jadi kasihlah garam secukupnya. Ini garam saya. Cukupnya. Oke. Jadi kan ada cabai rawitnya bulat-bulat nih. Nah, jadi kalau kita makan sambal lagi lemak, getap cabai rawit kan. Nah, gulai saya sudah matang, apinya sudah saya matikan. Terus ini pecah kuah gulai yang baik, ini sudah matang dan kita salin. Kanal merah dong. Oh iya ya. Oke, karena pada salinan gulai kita kan agak panas, jadi saya kasih piring di bawahnya biar nggak panas. Karena apa? Kalau panas takutnya gosong pulau tuh ngeriut tuh alas meja kita. Oke, nah ini sayur kita sudah selesai. Sayur lumai, gulai tahu atagan ganceng gemu alau diam masak. Ini dia. Oke teman-teman, inilah sajian kita sarapan pagi ini, dan kebetulan sebenarnya nasi sisa semalam kita panas sedikit gitu. Terus ini ada sambal balado tempe campur telur sijat aginya kata ayam kate tadi. Terus ini gulai tahu atagan. Nah, sarapan kita pagi ini sudah siap, dan inilah laporan singkat dari dapur kami. Dan salam buat Jaya Nurdin tadi, terima kasih Pak atas like channelnya, atas subscribe-nya. Oke, buat teman-teman, jaga diri dan jangan keluar dulu dari rumah karena kita lagi lockdown. Kita sama-sama menjaga diri, terus menjaga kesehatan. Mari kita beraktivitas di rumah saja, bersihkan rumah, apalagi sebentar lagi kan mau lebaran, mau masuk puasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.